Shalom saudara, luar biasa. Hadirat Tuhan begitu kuat. Saya percaya bukan cuma di gedung gereja ini, tapi juga saudara yang hadir lewat YouTube channel Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Nah, hari ini saudaraku, dalam tempo 30 menit ke depan, saya ingin sharingkan tentang koneksi ilahi dan prinsip-prinsip membangun hubungan yang baik, saudaraku. Karena saya percaya Natal ini Yesus datang ke dunia, saudara, sebenarnya untuk memulihkan hubungan kita antara Allah dengan manusia. Katakan amin saudara. Manusia dengan manusia. Manusia khususnya juga dengan dirinya. Ini harus ada damai. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama. Itu artinya damai di bumi, seperti di sorga. Nah saudara, saya dapatkan daripada satu kisah, ya kan, tentang prinsip membangun hubungan ini, saudara, dari kisah seorang raja Israel. Ya, ini anak daripada Raja Ahab, istrinya yang terkenal namanya Isabel, musuh daripada Nabi Elia, saudaraku. Nah, anaknya namanya Yoram yang meneruskan kepemimpinan daripada kerajaan Israel pada waktu itu. Nah, Raja Yoram, saudara, pada waktu dia menggantikan ayahnya Ahab menjadi raja, ada masalah besar. Saya ingin ajak saudara itu kita baca aja ayatnya. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 20. Saya akan sharingkan saudara secara cepat tentang 4 prinsip hubungan yang baik. Coba kita akan lihat di sini. Yoram, 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1, kita baca sama-sama dulu saudara, yuk. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ayat 2, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Dia sudah gak lagi nyembah patung itu, saudara. Hatinya tetap ke Tuhan, tapi dia tetap jahat, saudara ya. Ayat 3, namun demikian ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Nah, ayat 4, timbul masalah, saudara ya. Kadang-kadang masalah timbul untuk pertobatan sih sebenarnya. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba. 100.000 upetinya. Saya hitung saudara, harga domba itu 4 juta. Kalau 4 juta kali 100.000 ekor itu 400 miliar untuk domba aja. Belum di sini dia beri bulu dari 100.000 domba jantan. Jadi ketika dia memberontak, dia gak mau bayar lagi tuh pajaknya. 400 miliar, hampir 1 triliun. Saudaraku yang Kristus. Kita lihat lagi. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lalu lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel, Raja Yehuda, Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa.
Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada nabi ayahmu dan para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Perhatikan kata-kata ini, baca yang keras. 1, 2, 3. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Allah meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusak segala ladang yang baik dengan batu-batu. Ayat 20, baca ini yang terakhir. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Saudara yang kasih Yesus, dari pembacaan kita ayat 1 sampai 20, saya temukan ada 4 prinsip, saudara, ya kan? Kebenaran firman untuk membangun satu hubungan yang baik. Yang pertama, saudara, saya mau katakan begini. Di masa Natal ini ya, di masa Natal ini, sebelum kita tutup tahun, coba kita harus bisa kuasai prinsip ini. Prinsip yang pertama ini, apa yang harus kita kuasai? Pertama, kita perlu menguasai prinsip membangun hubungan baik dengan siapa, saudara? Dengan siapa? Sesama kita. Katakan amin. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung daripada kamu, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, ini penting, saudara. Ini prinsip yang pertama yang saya dapatin, saudaraku. Kita sudah tadi baca bahwa Yoram ini, saudara, Raja Israel, saudara, lagi enak-enak menjabat, baru menjabat, senang, saudara, baru naik pangkat, jadi raja. Tiba-tiba datang goncangan yang dia tidak pernah duga. Goncangannya apa? Goncangan ekonomi, di mana terjadi pemberontakan. Raja Moab yang biasa memberikan pajak, upeti, mereka nolak. Kalau satu raja ini biarkan menolak, memberontak, maka raja yang lain yang biasa membawa upeti, mereka juga menolak untuk bayar pajak. Dampaknya apa? Kerajaan Israel ini bisa bangkrut. Tidak cukup untuk membiayai pajak dari rakyatnya sendiri. Saudara, kita bisa bayangkan ini. Nah, apa yang dibuat oleh Yoram untuk bisa mengatasi ini, saudara? Ya kan? Kita melihat yang pertama, Yoram, tadi kita sudah baca, Yoram memeriksa barisan daripada pasukan dia, orang Israel. Apa maksudnya di sini? Dia mau pastikan bahwa pasukannya, rakyatnya, ya kan saudara, unity, bersatu. Saat kita sedang menghadapi yang namanya goncangan atau badai dalam hidup kita, satu yang paling penting, periksa barisan di rumah kita. Katakan amin, saudara. Harus ada satu kata, ada satu pikiran, harus satu tindakan. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, apa yang dibuat oleh Yoram? Yoram menghubungi Yosafat, Raja Israel, saudaraku. Dan Yosafat waktu diajak untuk kolaborasi, ya kan, membantu dia berperang melawan Raja Moab, Yosafat mau. Kenapa? Karena Yoram punya hubungan baik dengan Yosafat. Ngerti gak saudara sini? Katakan amin. Poinnya di sana. Saya tuh catatnya begini tadi kata-katanya. Setiap pertobatan, setiap perubahan hidup seringkali didahului oleh sebuah goncangan atau masalah, kesulitan hidup.
Nah disinilah titik awal perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika orang tuanya meninggal, mati, dia diangkat jadi raja. Ketika dia jadi raja, terjadi pemberontakan, saudara. Tapi rupanya ini yang membawa nanti akhirnya Yoram, saudara, kembali kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tapi yang pertama, apa yang membuatnya? Dia punya hubungan yang baik dengan orang yang di dalam dan orang yang di luar. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Kristus, prinsip pertama hidup dalam berkemenangan, prinsip pertama pesan Natal ini, dekat Natal ini adalah coba dicek, apa kita ada ganjalan gak sama orang lain? Tuhan akan memulihkan saudara, menyembuhkan saudara. Kita akan hidup dalam kemenangan kalau yang di dalam ini ada damai. Katakan damai. Minggu yang lalu saya bahas tentang damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang memampukan kita untuk bisa hidup damai dengan orang lain, lalu bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Katakan amin. Saudara ingat, segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita itu selalu datang melalui apa? Hubungan. Katakan amin saudaraku. Saya tidak bisa berdiri di sini kalau saya tidak punya hubungan. Tuhan menghubungkan saya dengan satu-satu orang sampai akhir saya jadi pendeta. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Saudara bisa ada di posisi ini, punya itu, bisa ke sini, bisa ke situ. Dengar baik, karena Tuhan memberkati saudara lewat apa? Hubungan. Yang ngerti katakan amin. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 katakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Mau bicara tentang kita ini makhluk sosial, kita harus punya hubungan yang baik dengan yang lain. Perhatikan sini, ya kan? Karena mereka akan menerima upah yang baik dengan jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Kalau saudara, kalau saya punya hubungan baik dengan sesama, orang yang di dalam di rumah, di keluarga, orang yang di luar, sahabat kita, kalau kita jatuh, ada orang yang angkat. Itu karena ada hubungan baik. Katakan amin saudara. Amin saudaraku. Nah ini penting. Ibu bapak saudara yang kasih. Alkitab terus menjelaskan. Yesaya 49 ayat 17 sampai 18. Kalau Tuhan mau membangun saudara, kalau Tuhan mau memberkati saudara, Dia pasti akan mengirim orang-orang kepada kita. Kita harus ngerti ini. Oleh karena itu, jangan mudah putus hubungan. Katakan amin saudaraku. Jangan mudah memusuhi orang lain. Usahakan kita bisa bersahabat dengan banyak orang, damai. Mungkin kita gak bisa menyenangin banyak orang, memuaskan banyak orang, tapi yang di dalam kita damai dengan semua orang. Mau dia baik, mau dia jahat, yang di dalam kita damai dengan dia. Ini poin yang saya mau kasih tahu kepada kita semua, saudaraku yang sudah, itu yang pertama, ya, yang harus kita doakan. Karena gini, kenapa kok Yoram meminta Yosafat, minta tolong Yosafat? Karena Yosafat itu pernah berperang lawan bangsa Moab, Raja Moab, Amon, Meonim. Dia cuma satu suku loh saudara, ya suku kecil. Tapi bisa menaklukkan 3 suku besar. Dengan cara, kita sudah baca di 2 Tawarik 20 ayat 20. Sudah lihat 20 pasal 20 ayat 1 terus. Bagaimana kemenangan Yosafat atas bangsa Moab. Dengan cara yang ajaib. Yosafat punya pengalaman iman dengan Tuhan. Punya pengalaman menang mengatasi Moab. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau saudara sedang dalam pergumulan, berdoalah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan kirim saudara, seseorang yang punya pengalaman bersama Tuhan, menang atas masalah yang jenisnya sama dengan yang sedang saudara hadapi sekarang. Katakan amin saudaraku. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan ya. Bukan Tuhan Tuhan izinkan. Orang kok kayak temen, saya bilang, orang yang paling bisa nasihati, bicara, berdoa untuk orang kanker adalah siapa? Orang yang pernah mengalami sakit kanker. Amin saudaraku. Waktu saudara kena sakit kanker,
Sepertinya wah Tuhan lagi sedang marah, kena kutuk. Belum tentu. Kalau kita orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita mau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, rencana Tuhan, Tuhan kadang izinkan ini untuk satu pelayanan yang besar. Katakan amin saudaraku. Saudara mengalami kejatuhan, entah dalam bisnis, dalam ekonomi, bangkrut, rasa malu. Tuhan izinkan ketika saudara bangkit. Saudaraku, saudara bisa menolong orang-orang yang sedang mengalami masalah yang sama itu. Katakan amin saudaraku. Kadang-kadang kita mengalami. Beberapa di antara saudara mungkin kehilangan orang yang saudara kasih di masa pandemi ini. Ya karena corona. Bagaimana saudara bergumul mengalami. Kadang kalau kita kena masalah, kehilangan. Bukan cuma kehilangan masalahnya, tapi luka. Luka karena ditinggalkan, rasa menyesal, rasa bersalah, rasa semua datang. Tapi bagaimana Tuhan memulihkan dan memberikan sukacita dan pemulihan, itu penting. Untuk saudara bisa bicara kepada orang yang sama, mengalami pergumulan yang sama. Katakan amin saudara. Hubungan, kita harus ngerti prinsip hubungan baik. Kita bergantung sama Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai hubungan baik kita untuk menolong di saat-saat saudara dan saya dalam kebutuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin saudara. Disinilah saudaraku, kita butuh doanya, kita butuh nasihatnya. Yang kedua, prinsip apa yang harus kita kuasai? Memang untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama, waktu hari apa saudara ya? Hari Jumat di menara doa saya bagikan 3 hal yang gak boleh kita lakukan kalau kita mau bangun hubungannya, supaya ngeklik sama semua orang. Mungkin orang itu gak denger ya kita ngomong, tapi kita yang dalam hati ngomong terus dalam renungan hati kita. 3 hal yang gak boleh supaya kita tetap bisa ngeklik sama orang. Pertama apa saudara? Jangan suka membanding-bandingkan. Ini dia gini sih, gini gak kayak gini. Kalau kita suka banding-bandingkan, itu muncul yang namanya permusuhan. Ketemu orang itu, kayaknya ada benteng, ada tembok, nggak bisa masuk orang itu ke kita. Kita juga nggak bisa. Yang kedua, yang kita nggak, masih ingat nggak? Yang kedua apa? Jangan suka mengecam, jangan suka menghakimi, jangan suka. Memang dia gini. Ketika kita terus menyalahkan kita tuh mendudukan diri kita tuh seperti di atasnya mereka. Tuhan nggak pernah perlakukan orang seperti cara seperti itu. Ini harus kita hindari kalau kita mau bangun hubungan baik. Katakan saudara. Ya. Yang ketiga apa saudara? Masih ingat gak? Jangan suka bertengkar, berdebat terus sampai hal-hal kecil dipermasalahkan, ngomong salah, wah direkam, wah ini jadikan, ini bahan bukti untuk masukin pengadilan. Hindari pertengkaran. Jangan kayak mau bermusuhan terus. Kalau saudara mau supaya ada aliran berkat itu masuk dalam hidup saudara. Karena Tuhan memberkati kita. Pertama, kalau kita menguasai prinsip apa? Hubungan yang baik dengan semua orang. Katakan amin saudaraku. Kita gak bisa nyenengin semua orang, tapi kita harus bisa berdamai dengan semua orang. Caranya apa? Gak mau lagi banding-bandingin, gak mau lagi mengecam atau menghakimi, menyalahkan gitu loh. Ya kan? Yang ketiga adalah apa? Gak maulah berdebat. Apa yang harus kita bangun? Setelah Jumat saya udah ngomong. Apa? Pertama kita harus bisa mengingat kebaikan, kelebihan orang. Lalu kita berterima kasih sama Tuhan. Kita bisa kenal dia. Kita bisa punya teman dia. Kita bersyukur sama Tuhan. Katakan amin saudara. Kita harus bersyukur. Ingat yang baik. Yang kedua apa saudara? Doa. Dengan doa yang positif. Terus doakan orang-orang itu. Sebut namanya. Saya tuh semakin saya rasanya kayak yang ganjel ya hati. Dengan si A atau si B atau si C atau siapapun. Pada saat itu paling banyak orang itu saya doain. Kenapa? Bukan soal apa? Supaya saya ini tetap diberkati sama Tuhan. Kalau saya diberkati, saya bisa jadi berkat buat saudara. Buat banyak orang. Prinsipnya itu aja hidup saya. Karena saya mengasihi saudara. Saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi jemaat Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi ciptaan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan kasihi. Katakan namanya saudaraku. Mungkin orang itu Tuhan termengasihi.
Yang ketiga apa saudara? Tetap sabar. Bangun hubungan baik. Sudah ngerti sini, katakan amin. Prinsip kedua yang harus kita kuasai adalah apa? Bukan cuma kita harus bisa punya hubungan baik dengan sesama, tapi kita juga harus punya hubungan baik dengan siapa? Hamba Tuhan. Katakan hamba Tuhan. Yang kedua adalah punya hubungan baik dengan hamba Tuhan. Saudara tahu nggak? Ceritanya kan tadi gini. Waktu mereka Yoram sudah sama Yosafat sudah mau siap untuk perang. Ya, ditambah dengan Raja Edom ya. Mereka bertiga nih, sudah mau pergi ke Moab. Tiba-tiba selama perjalanan, 7 hari perjalanan, mereka nggak ketemu air. Pasukan nggak bisa minum. Kuda dan ternak mereka nggak bisa minum. Nah, masalah satu belum selesai, timbul masalah yang lebih ngeri. Itu kematian ini di tengah jalan. Kalau musuh tahu mereka nggak punya air, dengan mudah dalam keadaan kehausan, lemes, mereka bisa dibinasakan oleh musuh. Saudaraku yang Kristus, kita melihat di sini saudara, ya, ada reaksi orang itu menentukan pada waktu dia mengalami kesusahan yang parah. Jadi tekanan pertama, kadang-kadang kita lihat tekanan pertama waktu pemberontakan, dia masih bisa bangun hubungan, unity, periksa barisan, minta. Tapi waktu muncul masalah yang lebih besar, reaksi orang baru kelihatan. Ini orang bergantung sama Tuhan, kenal Tuhan, berakar ke Tuhan. Ya kan bisa kelihatan keluarnya, atau enggak. Coba saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja 3:10. Saya ingin bagikan sini. Saudara ngikuti firman Tuhan ini, nikmati, katakan amin saudara. Amin. Kita lihat sini ya. Apa reaksinya? Dia bilang begini. Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Saudaraku, reaksi daripada Yoram, reaksinya negatif. Dia lihat masalah sebagai alasan Tuhan untuk apa? Membinasakan mereka. Ya kan saudaraku yang Kristus. Tapi coba kita lihat reaksi daripada Yosafat. Nah perhatikan saudaraku, Yosafat. Ya kan? Dia lihat masalah langsung ini mati nih kita nih. Tapi Yosafat coba lihat ayat 11 sampai 12. Yosafat bilang begini saudaraku. Ada hamba Tuhan gak di sini ya? Ya kan? Tidak adakah di sini nabi Tuhan? Lihat saudara, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkata Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu ia pergi, Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tiga-tiga datang ke Elisa. Jadi saudara lihat sini, ya kan? Yosafat ketika dia ketemu masalah, dia ingat pengalaman dia. Saudaraku, ketika dia berperang melawan 3 bangsa besar, kunci kemenangan Yosafat itu apa saudara? Dia ngomong, 2 Tawarik 20 ayat 20. Dia bilang apa? Percaya sama Tuhan, kamu akan teguh. Teguh itu artinya apa? Di sini ada damai. Kalau kamu percaya sama Tuhan, ketika menghadapi masalah besar, kamu akan teguh, ada damai. Kalau kamu percaya pada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Karena lewat nabi Tuhan kasih firman. Lewat nabi, lewat hamba Tuhan, dia kasih petunjuk kepada kita. Dan petunjuknya kalau kita lakukan, maka kita akan berhasil. Yang ngerti katakan amin saudara. Pertama percaya sama Tuhan, supaya ada damai sejahtera. Nah oleh karena itu pada waktu mereka tidak dapat air, reaksi Yosafat adalah apa? Cari, ada hamba Tuhan gak? Karena Yosafat ini punya hubungan baik dengan hamba Tuhan, saudaraku. Dan biasa bergaul dengan hamba Tuhan untuk dapat nasihat. Saudaraku, maka apa yang terjadi saudaraku? Elisa, saudaraku, mau melayaninya. Saya lihat di sini saudaraku, ini luar biasa. Ya, kenapa sih Pak harus apa namanya? Harus hamba Tuhan? Ada tulisan di ayat, coba ayat yang keberapa ya? 15 ya saudara, ayat 15 ya. 2 Raja-Raja 3 ayat, nah kita baca sini saudara. Ayat 15, ayat 14. Saya ingin saudara lihat sini. Ayat 14, ya kan? Kita baca yuk, 1, 2, 3. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup,
yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ya kan? Jadi waktu Yoram Elisa lihat Yoram, dia bilang, ngapain, apa urusannya lo datang-datang ke aku? Kamu tanya sama nabi mamamu Isabel, Nabi Baal. Kau tanya sama nabi bapakmu, Nabi Baal itu. Gak ada urusan kau nih. Kita gak punya kenal, gak ada hubungan aku. Tapi karena aku lihat ada Yosafat, aku pandang Yosafat, aku punya hubungan baik dengan Yosafat. Dia bilang gitu kan. Makanya dia mau melayani. Saya catat begini saudara. Yoram Raja Israel, dia tidak memiliki hubungan baik dengan Nabi Elisa. Sehingga Yoram tidak punya akses kepada Elisa. Namun Yoram punya hubungan baik dengan siapa? Yosafat. Saudara-saudara. Maka Elisa bersedia melayaninya. Dan Yoram pun dapat apa? Mukjizat dan pertolongan Tuhan lewat petunjuk Nabi Elisa. Saudara bisa dapat gak poinnya sini? Katakan amin saudara. Kadang kita gak bisa cover semua orang, saudaraku. Tapi kalau kita punya hubungan baik dengan beberapa orang, dengan baik saudaraku, maka orang itu akan bisa menghubungkan kita dengan, ini namanya koneksi ilahi. Yang percaya katakan amin saudara. Yang percaya katakan amin. Saya tadi pagi bangun, saya berpikir gini, Tuhan, kenapa kita harus bangun hubungan dengan hamba Tuhan? Kenapa harus hubungan? Kan kita kan bisa langsung dong. Tuhan tuh ngomong saya gini, itu level daripada keintiman. Itu akan menentukan level kasih karunia Tuhan. Kenapa Tuhan harus bicara kepada sahabat Ayub? Kau harus bawa korban persembahan, kau harus minta Ayub minta doa untuk kamu. Berdoa kepadaku untuk kamu. Karena doa sahabat Ayub tidak Tuhan mau dengar. Dia cuma mau dengar suara Ayub. Kalau Ayub minta tolong, aku akan tolong dia. Saudara ingat saudara Hizkia, waktu dia sakit, dinyatakan akan mati. Hizkia sebut-sebut nama siapa? Daud bapak leluhurku. Akhirnya Tuhan sembuhkan dia. Kita ingat saudara Yosafat. Ketika dia dikepung oleh 3 bangsa besar, hampir binasa. Yosafat sebut-sebut nama siapa? Abraham, bapak leluhur kami. Jadi saudaraku yang Kristus, ya kan? Gimana? Kenapa kok Tuhan harus dorong Abraham berdoa siapa untuk Sodom? Karena di Sodom ada siapa? Ada Lot. Jadi ada semacam ada level hubungan. Saya pernah ngalami sesuatu. Kami ini dapat ganjelan. Waduh, ganjel ini nggak kayak batu besar. Kecewa, marah, tertekan sekali. Mau ngampunin, iya udah ngampunin, tapi nggak keluar nih batu. Sampai satu hari Tuhan pertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan. Saya tahu hamba Tuhan ini dekat pada hamba Tuhan. Saya tersangka, saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Lalu kami buat janjian. Kami bilang, Om, bolehkah kami ketemu besok pagi? Jam berapa Om bisa? Ya sudah, habis aku doa pagi, kamu datanglah. Jam berapa Om? Jam 5 pagi datang ke kamar. Saya datang sama istri saya, Bu Andit. Saya minta didoakan. Om, langsung kita belum cerita. Belum cerita saudara. Dia udah seperti kayak bacain kami. Kamu gini ya. Kamu gini ya. Iya Om. Waktu dia doa saudara itu kayak kamar tuh penuh hadirat Allah. Kami nangis seperti ada batu besar. Plong. Keluar. Dari situlah pengurapan turun. Dari situlah pelayanan yang lain. Apa saya gak bisa doa sendiri? Ya bisa. Tapi ada satu level keintiman yang menentukan level kasih karunia. Itu kenapa kita harus perlu bangun hubungan dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan berarti jabatan pendeta ya. Tapi kita tahu orang ini dekat dan intim dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saudaraku yang Kristus.
Karena gini ya, di dalam kerajaan Allah, ya dalam kerajaan Allah, sebenarnya itu yang penting bukan apa yang saudara miliki dan apa yang saudara ketahui. Miliki itu punya berapa banyak ruko, berapa banyak mobil, bukan itu. Berapa banyak duit, bukan itu. Dalam kerajaan Allah, walaupun itu perlu untuk bisa bangun gereja, untuk bisa memberkati pelayanan Tuhan. Bukan seberapa banyak yang kita bisa ketahui, punya, tahu ini segala macam. Tetapi dalam kerajaan, siapa yang kita kenal? Kenal ini bicara tentang apa? Ginosko. Kenal berdasarkan pengalaman. Karena saya punya pengalaman dengan dia. Pengalaman hidup dengan Tuhan. Di sini saudara letak betapa pentingnya keintiman dengan Tuhan. Sebab keintiman membuka jalan masuk ke dalam apa? Tahta kasih karunia. Kalau saudara saya bisa punya akses masuk dalam tahta kasih karunia. Wow. Saudaraku Yesus Kristus, kita akan dapat kemurahan. Kita dapat belas kasihan. Kita dapat pertolongan Tuhan. Yang jadi masalah kadang-kadang kita nih, gimana bisa masuk ke tahta kasih karunia ini? Gimana saya bisa masuk hadirat Allah ini? Kadang kita butuh. Makanya Tuhan kasih kita pelayanan tiap hari menara doa online. Bukan ada beberapa orang di dalam masalah, dalam kena goncangan, kena badai. Tidak bisa lagi doa. Tidak bisa lagi nyembah. Tapi ketika dia ikuti doa, ikuti nyembah, dengar firman, masuk. Katakan namanya saudara. Ini hubungan baik, bukan mereka nelponin terus si hamba Tuhan, bukan. Tapi kita bisa baca buku-bukunya. Kita bisa dengar khotbah-khotbahnya. Kita bisa ikut doa-doanya bersama dengan dia. Kita bisa ikut nyanyi bersama dia. Yang ngerti katakan namanya saudara. Ini penting. Perlu saudara bangun hubungan ini. Awal kejatuhan orang Kristen adalah ketika dia mulai menjauh dari kasih karunia. Menjauh dari gereja. Menjauh dari orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Itu awal kejatuhan. Saudaraku Yesus Kristus, yang ketiga saya ingin bagikan saudaraku. Yaitu apa? Kita harus bisa menguasai prinsip hubungan baik dengan Tuhan. Amin saudaraku. Pertama dengan sesama, kedua dengan hamba Tuhan, ketiga dengan Tuhan. Saudaraku, ketika Elisa berkata oke, karena saya pandang Yosafat. Sekarang carikan saya seorang pemetik kecapi. Ya kan? Alkitab katakan saudara dalam 2 Raja 3:15. Ya kan? Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi Elisa. Saudara, hal yang pertama yang dicari Elisa adalah seorang pemain kecapi. Kenapa? Supaya Elisa bisa sujud menyembah Tuhan. Elisa nabi Tuhan yang ngerti betapa pentingnya saudaraku membangun hubungan dengan Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Karena Elisa yang jadi manusia biasa aja kok. Saudara dan saya, kita manusia biasa saja. Tapi kalau saudara dan saya punya hubungan dengan dia, kita bangun terus kesadaran hadirat Allah. Kita tahu dia lahir ke dunia menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Saudara tahu, saudara disertai Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai. Dengar baik, saudara akan menjadi orang-orang yang dahsyat. Segala potensi yang ada di diri saudara itu bisa berkembang. Katakan amin saudara. Saya akan berikan contoh. Saudara, contohnya seperti itu. Ikan kalau ada di air, ikan itu bisa ganas, ikan hiu. Tapi ikan hiu yang ganas, kalau saudara angkat, saudara pisahkan dia dari air, bawa ke darat, ikan hiu yang ganas bisa jadi sop sirip ikan hiu. Amin saudara, dia gak bisa buat apa-apa. Pohon yang begitu berbuah lebat, ya saudara, dia bisa karena ada tanah. Tapi kalau dia dicabut dari tanah, dia cuma jadi batang kering. Manusia, kalau dia bersama dengan Tuhan,
saudara, dia akan menjadi serupa dengan Tuhan. Manusia kalau terus tinggal dalam Tuhan, dia akan semakin serupa dengan Tuhan. Kasihnya, kelemah lembutannya, kesabarannya, kerendahan hatinya, kuasanya juga, kedahsyatannya saudara, potensinya, talentanya, dahsyat. Itu karena Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus, Elisa ngerti. Saya ini gak ada apa-apa, panggil pemain kecapi, suruh dia main dan saya nyembah. Saudara jadi orang Kristen, kekuatan kita nyembah. Kalau saudara bisa nyembah, saudara sedang berada dalam lingkungan hidup yang tepat. Itulah lingkungan hidup kita yang tepat. Katakanlah saudara, seperti ikan ada di air, ikan hidup. Ketika saudara saya ada hadir, maka terus bangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Ya. Saya tadi pagi baca Alkitab. Saya baca di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5. Ada satu kata saudaraku yang berkata begini. Ya kan? Selama Raja Usia, ya kan, mencari Tuhan, Allah membuat apa saudara? Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat apa? Segala usahanya, semua usahanya bisa berhasil. Semua loh, bukan sebagian-sebagian. Sepanjang dia mencari Tuhan. Artinya saudara, kalau saudara cari Tuhan, cari nasihat Tuhan, segala usaha saudara akan berhasil. Yang percaya katakan amin. Ketika Alkitab katakan berapa ayat kemudian, setelah ia menjadi kuat, ayat 16, ya, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Usia setelah kuat, setelah sukses, sombong. Dia mau mengambil pekerjaan yang bukan hak dia, yaitu pekerjaan imam. Akhirnya apa saudara? Kena kusta di hadapan imam di bait Allah. Saudara, kapan orang itu bisa sombong? Ketika dia jauh dari Tuhan. Saudara, kapan seorang itu mati? Ketika dia mulai jauh dari hadirat Tuhan. Kapan ikan itu mati? Ketika dia mulai dijauhkan dari air, saudaraku. Dimasukin ke darat. Hari ini saudaraku, kita belajar. Saudara, pesan saya, Natal bicara, dia Allah menjadi manusia. Namanya Immanuel. Coba beri tepuk tangan yang beryesus. Bangun terus hubungan dengan dia. Yang terakhir, yang keempat, kita harus menguasai satu prinsip yang namanya kita harus memiliki hubungan baik dengan siapa? Dengan diri sendiri. Kadang kita mudah ngampunin orang, tapi susah lu ngampunin kesalahan kita sendiri. Setuju nggak? Setuju? Iya, kalau setuju ya sama dengan saya. Buat saya tuh lebih mudah ngampunin orang, sejahat apapun, sebesar apapun salah. Tapi kadang-kadang saya tuh ngalami kesulitan untuk ngampuni diriku sendiri. Dan aku tahu ketika aku minta ampun sama Tuhan, Tuhan sudah ampuni aku. Tapi aku sendiri belum ampuni diri aku. Ini berat saudaraku, ini berat. Kenapa kok pada waktu saudara Elisa diliputi oleh kuasa Allah, pesannya apa? Untuk Yoram, untuk Yosafat. Pesannya apa saudara? Kita sudah baca tadi, bikin parit. Bikin parit. Buat apa parit? Parit tempat air. Tapi saat itu tidak ada air. Kamu buat parit artinya kamu mengharapkan ada air. Kalau kamu mengharapkan ada air, maka aku akan berikan air. Kalau kamu tidak mengharapkan ada air, maka aku tidak akan bisa berikan air. Jadi pengharapan itu yang menentukan seberapa besar Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu. Itu berdasarkan apa? Pengharapan kita. Kita bisa punya pengharapan karena kita ada iman. Orang yang punya iman percaya pasti dia punya pengharapan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Jadi buat parit apa? Saluran air. Parit bicara tentang apa? Wadah untuk menabur benih. Pada waktu orang setiap kali petani nabur benih, pasti dia di dalam dirinya, dalam pikirannya ada apa? Pengharapan. Aku mau nuai. Ibu bapak kasih mas.
Parit bicara tentang apa? Kerinduan, pemikiran, pengharapan untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah masa sulit ini. Saudara, di Natal ini, mau gak saudara saya himbau, baik saudara yang ada di gereja ini, jemaat Gereja Betel Indonesia Musi Palembang di Palembang ini, maupun saudara jemaat yang di YouTube GBI, MPI. Yuk kita berbuat baik di masa Natal ini. Saudara mau katakan amin? Saya mau jadi saluran berkat. Minimal doa syafaat buat bangsa kita. Doa syafaat untuk kota kita. Doa syafaat untuk gereja kita. Katakan amin saudara. Lalu apa yang kita bisa beri? Apa yang kita bisa bagi? Saudara boleh bagi itu. Ini yang bicara tentang parit. Kehidupan kita akan mengikuti pengharapan kita. Kita hanya menerima apa yang kita harapkan. Pengharapan adalah wadah bagi janji Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa Elisa suruh bikin parit? Itu bicara tentang pengharapan. Itu bicara tentang saluran untuk menabur benih. Saudaraku, tapi parit juga kalau dalam bahasa Ibraninya itu artinya apa? Verban. Verban itu untuk apa saudara? Untuk apa? Membalut luka. Kita harus bisa menguasai prinsip hubungan baik dengan siapa? Dengan diri sendiri. Kalau kita gak pernah damai dengan diri kita, kita terus nyalai, kita terus renungan hati kita, perkataan-perkataan kalau ngomong, terus kita marahi diri kita ini. Itu luka. Kita semua pernah gagal, kita pernah semua punya salah, pernah jatuh. Kalau kita sudah bawa itu semua ke tahta kasih karunia, minta belas kasihan, Tuhan sudah ampuni. Tuhan mau saudara balut luka ini. Katakan amin saudaraku. Setiap masalah kesulitan biasanya nimbulkan apa? Luka. Masalah apapun, luka. Penyesalan, rasa bersalah, rasa terhukum. Kita harus sembuh lebih dahulu dari semua luka kita. Kalau kita mau mengalami dan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saya tutup dengan ayat ini sudah terakhir. 2 Raja-Raja 3:20. Saudaraku. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan apa? Dengan air. Setelah mereka buat parit, maka Alkitab katakan setelah mereka mempersembahkan korban. Ini bicara apa? Saya mau tanya, kapan air itu datang? Kapan saudara? Ketika mereka membangun mesbah dan mempersembahkan korban. Kalau masalah itu datang secara tiba-tiba, percaya mukjizat pun bisa datang secara tiba-tiba. Beri tangan yang meriah bagi Yesus. Saya ulang, kalau badai datang tiba-tiba dalam hidup saudara, percaya mukjizat datang juga dengan tiba-tiba. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan ingat saudara, kekuatan untuk memberi akan menentukan kekuatan untuk apa? Menerima. Kekuatan saudara untuk memberi, untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk banyak orang bisa diselamatkan, untuk banyak orang bisa bersyukur sama Tuhan. Dengar baik saudara, ini tanah subur. Itu akan menentukan kekuatan kita untuk menerima. Mari kita tunjukkan belas kasihan kepada orang yang sengsara dan terhilang. Saya percaya kita akan mendapatkan belas kasihan, keadilan saat kita menghadapi tekanan, penindasan, dan kesulitan. Saya sangat mengasihi saudara. Ada 4 hal hidup berkemenangan. Pertama apa? Kuasailah prinsip hubungan baik dengan apa? Semua orang. Yang kedua, kuasai prinsip hubungan baik dengan siapa? Hamba Tuhan. Jangan dikatain, jangan mau ikut-ikutan ngata-ngatain gereja, ngata-ngatain hamba Tuhan, ngata-ngatain orang Kristen. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin saudaraku. Amin saudara. Yang ketiga, prinsip, kita harus kuasai prinsip hubungan baik dengan siapa? Dengan Tuhan. Yang keempat apa? Dengan diri sendiri. Saudara mau berdamai, amin? Kita bangkit berdiri saudara.